belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Betul nggak, Habib? Tidak benar. Tidak benar secara dalil akli, akal secara nakli kula tak mangki, kecuali sampean nanti dalil tore kula tahun ning sampai semakin gila tak mangki gitu ya. Cek ngaji dek situng Habib seputuh nah kan lebih bagus daripada petong polo orang alim orang mon butuh. Kalau mon butuh pakai siapa hibur ke lobi siapa yang kocak lebih dari tepolo secara akal ini dalil naklinya nggak ada. Hadis Quran apa boleh sarek ayo ikam beda mana hibur nih kah ada lo mangki mon beda paling oning gula berarti gula si bodoh. Ada Habib mabuk ojo dibenci apa pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor 1 sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor 1. Kan sesuatu yang berlebihan bisa jadi. Sementara telah disepakati adalah seorang alim besar, Sayyidina Faqih Muqaddam. Kalau ada berita yang aneh-aneh, bisa saja. Kan banyak dikatakan oleh para ahli tasawuf, alangkah banyaknya al-madbu, seorang imam, rusak gara-gara adba pengikut. Berlebihan. Ayo. Bohong. Siapapun yang mengatakan, kecuali Rasulullah SAW yang mengatakan, saya percaya. Karena selain Rasulullah SAW, tidak percaya. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwa, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Benarkah belajar pada satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 orang alim? Tidak benar. Tidak benar. Secara dalil akli, akal secara nakli kula tak mangki, kecuali sampean nanti dalil tore kula tahun ning sampai semakin gila tak mangki gitu ya. Cek ngaji dek situng Habib seputuh nah kan lebih bagus daripada petong polo orang alim orang mon butuh. Kalau mon butuh pakai siapa hibur ke lobi siapa yang kocak lebih dari tepolo secara akal ini dalil naklinya nggak ada. Hadis Quran apa boleh sarek ayo ikam beda mana hibur nih kah ada lo mangki mon beda paling oning gula berarti gula si bodoh gue siap untuk menerima mendeki yo bang tapi untuk sampai saat mungkin gula secara nakli secara dalil nas sore belum ada bahwasanya satu Habib itu oning Habib itu kan kekasih tak oning kekasih apa sini gak boleh lagi itu pembodohan itu namanya pembodohan orang alim hiburnya kita sini bisa hibur apa coba sampean pikir Imam Nawawi ini apa Habib? Bukan. Imam Qurtubi jadi tafsir bukan Habib. Ibnu Hazm itu sampai hibur andi hibur nikah hijabangnya Daud Az-Zuhiri Ibnu Hazm bukan Habib. Imam Qaffal ini benih Habib, tapi alimnya luar biasa. Apakah ilmu aku lebih sampean tak sah mun tanpa hibur nikah sanad ke atas punten. Kula cukup ngaji lah. Lo usah hibur nikah misalnya sampean hibur nikah tangki nang kita ngaji deh Ustaz Sawadin. Tak usah ciling ujung Ustaz Sawadin. Sebisa Ustaz Sawadin bisa ngajarin Quran, ya ampun lah ngaji. Bisa hibur mimpin tahlil, ampun lah. Nek kalau usah hibur ciling ujung. Mau ciling ujung sampean lagi neka wali sama Ustaz aja, Pak. Selamat teman keng sejuta tak cukup. Allahumma sholli ala Muhammad. Genglah marende top nutupi pada di pucuk ceritaan. Iya ada Habib Matsuri. Iya Baikuni. Sayyid Bajamal. Sripa Bu Taisa. Antan gula benih alergi Habib cuman meni kocak Habib budu situng melebihi petong polo orang alim pakamak aku lebih sampean semuduk ki purlo pernah sampai ke sakit ring tuan lagi purne ketang
burung ngirim tang tahu tang patah yang ingar kena itu penting di orang bodoh. Nonton. Ampun pun nekan di ilmu mungkin hanya bisa ngajar sebina. Ampun neka ilmu insyaallah barokah. Tadi. Selebih langkong saya niki pun neka salala alim tawadu aklah saya ki duriyah kanjeng na. Maki duriyah na kanjeng Nabi muntak saya. Maki anak kiai, maki keturunan wali songo mun tengkana tak bener tak oleh to. Toro, mangkana tak usah nyebut bujuk, makin lagi puri kan nak bujuk kan wali songo kapir ya. Ya, seripa kapi cuman seripa pesek. Tak iya pak kelibun. Yang lalu andi ilong mancung dia. Ye mokri. Mancung dalam. Angkis nekam sama kita itu paden ngajun Allah Ta'ala pak. Padeng tergantung boneka ketakwana lebih panjenengan swarga benih khusus aginda bahasa apa sepenting lebih sambian gitu neka takwa da ajun Allah Ta'ala ibadah da ajun Allah Ta'ala kencang boneka ngaji atau bet ya swarga ki insyaallah kumpul lagi amin mun tak percaya ayo rek dan catat jadi kira mon lakar kula manter kibru apolong terus tak apa ku aku abareng wali songo ra dengan deh nang ki seripa bu taisa mon mais mari lah aduh kok cak iye lah tak apa sekali aduh ye kau ke ya aduh ya bahaya tadi ampun neka pembodohan neka secara dalil akal ayo secara akal boy tak usah muka kitab kam ayo orang bodoh urja bisa mengalahkan 70 orang alim kam ayo secara akal ayo tak neka kula wakum dia anak-anak kula bodoh lo kira be kula memegang zero knowledge tak kira neka kalau misalnya pun kalau dipercaya, itu karena tekan. Nah, cuman sambian mungkin enggak se bodoh milih kulo orang bodoh, tak pada bodoh namun tak berarti. Allah selamat. Ajari anakmu cinta kepada anak turun Nabi Muhammad. Orang itu cinta sama anak turunnya Nabi Muhammad bukan dituntut dari keluarganya Nabi Muhammad. Saya cucunya Nabi Muhammad, kamu wajib cinta sama saya. Bukan saya yang, tapi Al-Quran. Bukan saya yang, tapi Al-Quran pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor 1 sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor 1. Quran ada Habib mabuk, ojo dibenci, ojo dibeloi. Kalau sampai tahu ada Habib mabuk, ojo dikasih duit. Kalau beras, takut uangnya dibagi kasih beras. Kalau udah baik jangan dibenci. Ilingo Nabi Muhammad. Ilingo bani, ilingo Rasulullah. Cinta orang ikut orang. Kenapa? Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor 1 sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor 1 sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Pertama ada kaidah karomah. Di dalam memahami karomah harus ada kaidahnya supaya kita tidak keluar di dalam menceritakan karomat atau di dalam mempercayai karomat. Salah menceritakannya juga salah mempercayai juga salah. Ada rambunya dong. Semuanya ada ilmunya. Kalau para ulama mengatakan mukjizat pada Nabi kalau terjadi pada umat adalah sebagai karomat, itu pun harus ada rambu-rambunya. Bukan esok hari lalu berkata, aku mendapatkan Al-Quran sebagai mukjizat, mendapatkan ayat baru mukjizat, nggak boleh. Kan ini adalah mukjizat Nabi. Tidak ada rambu-rambunya dong. Ini adalah masalah karomah. Karomah ada, kita yakini ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyah, khususnya kaum asy'ariyah mengatakan karomah itu ada. Karomah ada. Kisah Siti Maryam adalah karomah. Sayyidina Umar ya Sariyah al-Jabal karomah. Dari tempat yang jauh Sayyidina Umar perdengarkan suaranya. Karomah ada. Loh,
kalimat ada ini bukan harus ada di fulan-fulan, tidak ada karomah. Selesai. Karena menyebutkan kisah Al-Quran. Bahkan yang mengingkari karomat bisa saja kafir. Karomat secara umum bukan karomatnya fulan, beda. Bukan kalau Syekh fulan, Syekh Rifai, Syekh Abdul Qadir, bukan itu. Karomah secara umum kalau ada mengingkari, ada keluar dari iman. Kenapa? Disebutkan di dalam Al-Quran. Karomah yang artinya apa? Sesuatu kejadian yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada selain Nabi dari hamba soleh. Seperti Maryam. Anna laki hadha. Maryam bukan Nabi disepakati. Ada khilaf sedikit sekali. Yang mengatakan Maryam Nabi perempuan. Kebanyakan bukan Nabi. Tapi dia diberi oleh Allah sesuatu yang luar biasa. Itu karomah. Yang mengingkari dalam Al-Quran ada. Cuman kalau mbah saya cerita ke Anda punya karomat, Anda boleh percaya belum? Tidak, saya cerita saya. Ini beda loh ya. Masalah kaidah mempercaya ini beda. Anda harus bisa memilah. Karomat secara umum ada. Nah, satu. Kemudian, apa sih yang harus disepakati untuk kita percaya? Yang kita sepakati berita tentang berita keramat kan gaib. Saya tidak tahu kejadiannya hanya waktu itu. Waktu yang telah lalu atau yang datang. Manusia diciptakan dari tanah, nggak ada yang melihat. Tapi Al-Quran menyebutkan. Al-Quran yang cerita. Karena Al-Quran mutawatir, qat'il wurud, qat'iyud dalalati, dalalahnya jelas, maknanya jelas, Quran mutawatir pasti benar, maka kita wajib percaya. Manusia adalah dari tanah. Wajib tanah Adam. Biarpun kita tidak pernah melihatnya waktu itu. Karena yang beritakan Al-Quran. Atau satu hadis mutawatir. Termasuk kita bilang sam'iyat ini, lihat, ini kaidah. Ini termasuk kita hubungkan deh. Masalah keramat di sini, sam'iyat. Apa yang wajib kita percaya tentang berita? Hanya dari hadis Nabi yang mutawatir, maknanya pasti tidak ada perbedaan pendapat, atau Quran mutawatir, Quran dan maknanya orang sepakati. Hadis Nabi yang ulama berbeda tentang makna, orang berbeda pendapat boleh dong. Ada imam ini mengingkari, imam itu mengingkari, ada. Itu hadis Nabi. Karena sahihnya adalah sahih khabar ahad, bukan khabar yang mutawatir. Ini hadis Nabi saja ada. Imam Abu Hanifah mengingkari, nggak dikatakan syirik kok. Karena bagi dia hadisnya tidak sahih. Ini urusan hadis. Lah kalau berita si fulan punya keramat, Anda tidak wajib percaya tentang keramatnya si dia. Ada pun mengingkari keramat tidak boleh. Ada orang mengatakan Syekh Abdul Qadir Jalani punya keramat begini-begini, Anda boleh tidak percaya. Sesuai dengan kemampuan logika Anda, ilmu Anda. Dan tidak mempercaya bukan mendustakan Syekh Abdul Qadir Jalani. Kenapa permasalahannya bukan Syekh Abdul Qadir Jalani? Yang cerita siapa? Loh, yang menceritakan ini loh. Ini kaidah karomah, jadi ilmiah dong, jadi sedikit ilmiah Anda. Permasalahannya bukan apa yang dilakukan Syekh Abdul Qadir Jalani. Atau tadi Syekh Fakih Muqaddam sebagainya. Siapa yang menceritakannya? Jangan-jangan ini dusta dinisbatkan pada Syekh Abdul Qadir Jalani. Syekh Abdul Jalani menutup pintu neraka. Ini loh. Kenapa dinisbatkan pada Syekh Abdul Qadir Jalani? Dari mana kisah itu? Apakah beliau ngomong sendiri? Oh, itu ditulis dalam bukunya. Siapa yang menasah, yang menukil bukunya itu? Kan kita punya rambu-rambu keimanan. Inilah mempercayai keramat. Yang jadi masalah itu adalah Anda marah di saat saya, atau yang jadi masalah adalah saya marah di saat Anda tidak percaya dengan keramat guru saya. Loh, kok saya marah dengan Anda? Memang wajib Anda percaya dengan keramat guru saya. Karena yang cerita saya, mungkin bagi Anda saya pendusta kok. Maka Anda tidak, kalau saya cerita guru saya punya keramat begini, Anda tidak harus percaya. Ingkar pun juga nggak perlu, Anda tidak perlu sambungkan. Karena apa? Wah, misalnya kami cerita, oh guru saya punya keramat subhanallah. Dia bisa berjalan dari Jawa Timur ini hanya 1 jam. Padahal saya itu adalah guyonan waktu itu. Tapi santri sebelah kanan nangkepi bener. Wah, Buya ya punya guru dari Jawa Timur 1 jam. Wah, cepet banget. Padahal saya guyonan. Cerita saya naik pesawat padahal itu nanti. Cuman yang satu itu menanggapi ini kayak keramat beneran, ini guyonan. Itu bisa ceritanya macam-macam loh di sana. Ceritanya keramat. Loh, model ini padahal saya juga tidak bohong, saya hanya guyonan dari satu sisi. Nah, bisa jadi saya cerita beneran, saya melihat saya punya guru begini. Saya punya guru, Masya Allah, suatu ketika dia kehabisan gula misalnya, lalu sudah ambil pasir jadi gula. Saya cerita dan saya benar. Anda tidak boleh percaya kok. Anda boleh nggak percaya karena ini bukan Quran yang harus Anda percaya. Berita dari saya, manusia, saya bukan nabi, yang bisa saja saya berbohong, maka tidak wajib percaya dengan keramat. Ini kan kaidah. Kalau Anda salah di dalam ilmu ini, alangkah banyaknya dusta yang dinisbatkan kepada ulama dianggap benar, padahal ulama tidak melakukan. Keramat-keramat palsu dinisbatkan kepada ulama-ulama, padahal itu tidak terjadi. Berarti kita telah menodai ulama.
gara-gara kita tidak punya rambu dalam percaya. 70 kali Isra Mi'raj dinisbatkan kepada Syekh Fakih Muqaddam. Apakah benar menisbatkan cerita kepada beliau? Kecuali saya memandang dengan kebencian dengan kelompok Syekh Fakih Muqaddam. Wah, ini dusta dan sebagainya. Loh, kita tanya dulu, siapa yang menisbatkan kisah ini ke sana? Betulkah ada cerita ini? Seandainya betul cerita ini dalam rangka apa? Bukankah sering kita dengar ulama cerita Isra Mi'raj yang dilakukan Nabi adalah menghadap kepada Allah dalam Isra Mi'raj. Dan itu hadiah buat kita. Sehingga seorang muslim sehari tidak kurang berisra Mi'raj 5 kali, yaitu dengan sholat. Loh, bahasa begini ini kan bahasa memahamkan Isra Mi'raj seorang hamba adalah dengan sholat. Misalnya, bukan kami mengatakan Buya Yahya Isra Mi'raj 5 kali sehari. Misalnya. Ini bukan pembelaan kepada Sayyidina Fakih Muqaddam dan sebagainya. Kita membela kebenaran. Nah, kalau Anda tidak percaya, kalau itu Sayyidina Fakih Muqaddam ngomong apa kira-kira? Bukunya di mana bunyi? Siapa yang menukil cerita ini? Tadi murid saja bisa saja berbeda pendapat. Kalau murid berbeda pendapat, orang lain pun sangat mungkin boleh tidak percaya. Bisa jadi ada dimasukkan sesuatu yang berlebihan, bisa jadi. Sementara telah disepakati adalah seorang alim besar, Sayyidina Fakih Muqaddam. Kalau ada berita yang aneh-aneh, bisa saja. Kan banyak dikatakan oleh para ahli tasawuf, alangkah banyaknya al-madbu, seorang imam rusak gara-gara atba pengikut. Berlebihan. Ayo. Ada seorang habib yang mengatakan Mi'raj bertemu Allah SWT sehari 70 kali. Bohong. Walaupun habib, bohong. Mi'raj 70 kali ketemu Allah SWT. Satu kali aja saya nggak percaya kok. Dia Mi'raj ketemu Allah SWT. Kalau ketemu Allah SWT dalam pengertian ketemu kita seperti sholat itu, kita sholat menghadap Allah, itu menghadap ya, bukan ketemu ya, menghadap Allah ya iyalah. Tapi kalau dia mengatakan Mi'raj itu naik 70 kali lagi ketemu Allah, bohong. Siapapun yang mengatakan, kecuali Rasulullah SAW yang mengatakan, saya percaya. Kalau selain Rasulullah SAW tidak percaya. Nabi SAW Mi'raj hanya sekali. Kemudian kalau soal perintah suatu 9 kali itu memang diperselisihkan maknanya, tapi bahwa Nabi pernah Mi'raj itu ya, ayatnya jelas, surah Al-Najm itu jelas. Nabi Isra iya, ayatnya jelas surat Al-Isra itu. Nabi itu pun banyak yang mendustakan. Nah, kok ini Habib zaman sekarang apalagi? Habib zaman sekarang ya, tanpa merendahkan Habib ya. Ini berarti Habib fasik ini. Mohon maaf kalau berani bercerita seperti ini, fasik. Ajaran jelas di luar ajaran Islam. Mi'raj 70 kali ketemu Allah. Jika informasi ini benar, jika pertanyaan ini seperti ini benar. Tapi kalau Habib itu menjelaskan saya sholat 70 kali, ya sholat itu seperti Mi'raj 70 kali pun kan susah kan, sholat sehari 70 kali susah kan? Bumi langit ini kalau menurut Al-Quran paling cepat 1000 tahun. Ada yang Ma'arij itu 50.000 tahun. Ini sehari ya? Jadi ini bohong. Dia tidak ngaji. Dia hanya menurutkan hawa nafsu untuk dikultuskan. Mohon maaf, saya tidak menyebut Habib siapa. Dan mohon maaf kepada para habaib, mari kita jaga bersama-sama marwah martabat Ahlul Bait, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan nodai agama ini dengan cara-cara curang. Kita semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhak membaca, memahami syariat Islam yang bersumber Al-Quran maupun hadis dan sirah sejarah. Tidak ada otoritas tertentu untuk keturunan siapa, tidak. Kita punya hak sama, bahwa keluarga Nabi atau habaib punya kedudukan mulia, iya, saya akui itu karena beliau adalah keturunan Nabi. Jika mereka ikut mendakwakan agama yang dibawa Nabi, jika mereka taat pada Allah SWT dan Rasulnya SAW, jika mereka menjaga agama ini. Tapi kalau menodai agama ini, ya siapapun yang menodai agama, ya sudah, kita tidak bisa terima itu. Jadi walaupun disebut Habib, kalau mengaku seperti ini, bohong.
dan itu menodai agama Islam, menodai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, menodai martabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Faya ashabal fadail hadaratil mukarramin, sahibil bait, Kiai Haji Ansori MPT, wa akhuhu Yai Mas'ud, Ketua PWI Jawa Timur Gus Jami', Kesepuhan PWI Jawa Timur Gus Abdul Hamid Mujib, bakal calon wali kota Pasuruan insyaallah jadi. Kiai Syarifuddin, Ketua Lembaga Dakwah PWI Pusat, Gus Suheri, wong bodoh sing pinter Laskar Jawa Timur, Kiai Syakir dari Bekasi, ini tetangganya Tengku Kori, ini gayanya kayak Tengku Kori. Para kesepuhan, Ketua PWI Kabupaten Tuban, Ketua Laskar atau Panglima Laskar Kabupaten Tuban, para yai, para alim, para ulama, hari ini sangat berbahagia saya dapat hadir di pondok pesantren Tarbiyatut Tullab panjenenganipun Kiai Ansori dalam rangka menyaksikan pelantikan PWI Kabupaten Tuban, perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah. Jangan kita berjuang ingin semua orang ikut berjuang bersama kita. Dari zaman dulu, sejak masa perjuangan, pejuang itu minal aqallin, pejuang itu minoritas, karena pejuang itu memperjuangkan hak-hak mayoritas. Tidak semua orang diberikan rasa syaja'ah fil qalbi. Ada orang yang dititipi oleh Allah di dalam hatinya syaja'ah. Dialah yang akan menjadi agen of change of the world. Agen perubahan dunia itu hanya dilakukan oleh orang-orang fi qalbihi syaja'ah. Perubahan apapun di dunia ini, peradaban dibangun oleh man fi qalbihi syaja'ah, para kesatria. Daraballahu matalar rajulaini ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maulah aynama yuwajjihu lam ya'ti bi khairin hal yastawi huwa wa may ya'muru bil adli wa huwa ala siratim mustaqim. Manusia itu ada dua. Allah membuat perumpamaan jenis manusia itu seperti dua orang laki-laki. Pertama, laki-laki yang bisu, seorang hamba sahaya yang ia tergantung kepada tuannya. Aynama yuwajjihu ay yatawajjah fala ya'ti bi khairin. Di mana saja tuannya itu menyuruh, dia akan bekerja, tetapi lam ya'ti bi khairin. La ya'ti bi khair, dia tidak akan bisa melakukan apapun yang terbaik. Hal yastawi huwa wa may ya'muru bil adli wa huwa ala siratim mustaqim. Apakah orang yang semacam itu sama dengan orang yang dia memerintahkan keadilan dan dia berdiri di atas jalan yang lurus? Dari zaman dulu
Manusia itu terbagi dua. Ada yang dia mau bekerja li syaja'atihi fi qalbihi li irfanihi wal yaqinih, karena keberaniannya, karena ma'rifatnya, karena keyakinannya. Ada yang dia bergerak ketika maulanya, majikannya menyuruh. Aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair. Di mana saja tuannya menyuruh, dia akan bekerja. Tidak didasari oleh apa keyakinan yang ada di dalam jiwanya. Dan PWI itu termasuk orang-orang ya'muru bil adli wa huwa ala siratim mustaqim. Dia adalah orang-orang yang memerintahkan kepada keadilan dan dia berdiri di atas jalan yang lurus. Bagaimana tidak lurus? Wal takun ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Ini PWI. Ciri pertama PWI adalah yad'una ilal khair, menyeru manusia kepada kebaikan. Ini yang harus dijaga. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada kebajikan, kepada kema'rufan, kearifan lokal. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Wa minal munkarati may yantasibu ila ghairi abihi bi ghairi haqqin. Dan daripada kemungkaran adalah yang ada di depan mata kita hari ini, orang yang bernisbat kepada leluhurnya yang bukan leluhurnya, fadlan anintisabihim ila Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bizuri wal kadhib. Apalagi orang-orang yang hari ini kita lihat berintisab kepada Rasulullah dengan dusta dan penipuan. Dengan penipuan dan dusta, dan kedustaannya ini terverifikasi di dalam kitab-kitab sejarah. Kedustaannya ini terverifikasi di dalam kitab-kitab nasab. Namun mereka tidak mau. Mereka tidak mau menerima kenyataan bahwa mereka bukan cucu Nabi. Masa iya kita lahir sebagai cucu Nabi kok mau mati jadi mantan cucu Nabi? Di sini ada rasa gimana gitu. Masa iya kita sejak kecil jadi cucu Nabi kok mau mati Gus Jami kita jadi mantan cucu Nabi? Ada seorang Habib dalam status Facebooknya yang di screenshot oleh teman dikirimkan kepada saya. Orangnya sekarang baru meninggal sebulan yang lalu. Dia ahli nasab daripada Rabita Alawiyah. Dia mengatakan bagaimanapun caranya kita akan lawan dan pertahankan nasab kita. Setelah nulis begitu dia mati. Siapa? Saya nggak ngomong nama ya. Langsung mati. Jangan macam-macam dengan Wali Songo. Jangan macam-macam. Kenapa? Karena apabila sesuatu kashful astar telah terjadi, maka tidak ada satu kekuatan pun yang mampu untuk mencegahnya. Kalau orang berani untuk berdiri tegak ketika ada bulldozer, maka dia akan terlindas oleh bulldozer. Siapapun dia, kalau Allah sudah berkehendak. Dan ini nampaknya Allah betul-betul sudah berkehendak. Apapun fitnahnya, apapun framingnya, setinggi apa dia pangkatnya hari ini, yang mau membela nasab yang telah menyakiti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beratus-ratus tahun, dia akan ikut terbantai oleh kedahsyatan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang saya rasakan, yang saya pandangi, yang saya sendiri itu tidak menyangka akan seperti ini. Dan setiap langkah itu diberikan kemudahan oleh Allah, karena bukan Imaduddin yang mau, bukan Gus Jami yang mau, bukan Gus Abbas yang mau, bukan Gus Sukhairi wong bodoh yang mau. Wong pinter pun tidak bisa, apalagi cuma wong bodoh. Tapi ini nampaknya memang betul-betul kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalan lain, terima saja ente bukan cucu Nabi. Terima saja. Kalau tidak terima, bahaya. Bahaya. Secara ilmu nasab sudah terbukti. Mereka menisbatkan diri kepada Ahmad bin Isa yang ada di abad ketiga, keempat. Menurut versinya mereka keempat. Menurut versi saya sebenarnya beliau hidup di abad ketiga. Tetapi menurut Ba'alwi dia wafat 345 Hijriah. Menurut yang saya baca tahun 243 beliau sudah berumur 20 tahun ada di Madinah Al-Munawwarah. Berarti ketika wafat 345 ini orang yang bernama Sayyid Ahmad bin Isa sudah berumur 131 tahun. Dan itu walaupun mumkinat indallah tetapi nadirul wujud. Itu masuknya kepada syad mukhaliful qiyas wal isti'mal itu. Orang berumur 130 tahun kemudian dia berhijrah 317 Hijriah pada umur 100 tahunan. Ngapain dia berhijrah dari Basra umur 100 tahun? Bentar lagi mau mati. Orang-orang yang suka merantau juga kalau udah kerasa tua umur 60 tahun banyak yang pulang tuh kalau orang Banten. Orang Banten itu orang yang rantaunya rantau palsu. Dia ke Jakarta tuh sampai tua. Kalau mau mati kerasa pulang dia. Nggak kuat, nggak kayak orang Padang, nggak kayak orang Wonogiri. Orang Wonogiri ada di kampung saya itu. Sampai meninggal beliau di situ. Kuat, tapi orang Banten itu memang begitu. Dia ke Palembang tuh. Banyaknya ke Palembang, ke Jakarta. Tapi kalau udah umur 60-70 tahun dia pulang, nyari-nyari makam yang masih kosong. Pengen dimakamin di kampung. Nah ini ada orang umur 100 tahun, katanya hijrah pada 317 Hijriah. Namanya Ahmad bin Isa. Pak, itu bukan Ahmad bin Isa yang punya ayah Muhammad An-Nakib, Pak. Itu bukan kakek kamu mah ini namanya Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aon. Itu kakek kamu. Bukan Ahmad bin Isa yang cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kitabnya ada Tuhfatuz Zaman. Ini ada kitabnya Al-Ansab Al-Ahdaliyah. Karena mereka dengan Bani Ahdal itu sepupu, kakeknya satu. Masa kita sepupu satu kakek dari garis ayah, dari kakeknya ini ke barat, ini ke timur? Enggak mungkin. Lalu kalau masih mengelak dari sisi ilmu nasab, dari ilmu sejarah, tes DNA sekarang memverifikasi bahwa memang mereka bukan keturunan Arab, mereka orang Ajam. Ba'lawi ini orang Ajam. Wajahnya mirip kayak wong Arab, setitik doang mirip, gedeleng nih bener-bener baca selawat malarab gedeleng deke kayak wong Arab. Bukan, mereka bukan orang Arab dan mereka bukan keturunan dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam darahku mengalir darah Rasulullah. Nanti getihmu diperiksa.
batur-bature dulur-dulure wis diperiksa 180 wong ning Yaman wis diperiksa ya kabeh haplogrupe G, mayoritas G, ana sing ana sing R siji loro iku berarti wong sing dibaklawi kaken. Dudu baklawi karena wong gedean bengene iku dibaklawi kena. Padahal dudu baklawi kayak Wali Songo dibaklawi no. Jadi dari dulunya memang ada upaya-upaya perebutan tokoh-tokoh yang dia bukan keluarga baklawi kemudian dibaklawikan. Buktinya mana? Hasil tes DNA 180 itu 99% G, tapi ada beberapa orang yang beda. Nggak mungkin orang yang satu kakek katanya dari sama-sama kakeknya Ubed, garis lurus laki-laki, tiba-tiba anak cucunya bedo-bedo. Ora bakal. Saya tanya kepada Dr. Sugeng Sugiarto dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, bagaimana ini kemungkinan mereka cucu Nabi? Kata Dr. Sugeng, mustahil. Mustahil ning akidah iku apa artine? Mual bakal. Ora ta'alluq lil mumkinat ora. Mustahil mah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Seperti Allah itu ada dua, itu hukumnya mustahil. Jadi seperti hukumnya Tuhan itu ada dua, begitulah hukumnya baklawi ini keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa bae wong sing masih ngebela iki kita wedi bukan manjingen ning wong sing man yu'dzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina yu'dzuna Rasulullahi lahum adzabun alim. Al-Qur'an sing ngomong walladzina yu'dzuna Rasulullahi lahum adzabun alim. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah mereka akan mendapatkan siksa yang memedihkan. Alimun bimakna mulimun, siksa yang memedihkan. Bagaimana kalau mereka Rumel Abbas, Romli Al-Idrus atau Idrus Romli, pembela-pembela baklawi itu nanti ketemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa malunya mereka nanti ketemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mereka membela orang-orang yang mencangkok nasab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengaku keturunannya namun mereka bukan keturunannya. Oke lah, dulu-dulu mereka tidak tahu hukumnya itu laisa alaikum harajun fima akhta'tum bih wa laisa alaikum junahun fima akhta'tum bih. Kalian tidak berdosa terhadap kesalahan menyebut daripada keturunan itu di masa-masa yang lalu karena kamu tidak tahu. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, tetapi yang berdosa itu sudah tahu tapi sengaja tidak mau menerima. Kita sudah kasih tahu kan, sayang sini sayang, beb sini beb, cucu Nabi, ya saya cucu Nabi, saya bin Ubed bin Ahmad bin Isa. Sayang, ini Ubed bukan anaknya Ahmad. Kakek saya ngomong begitu. Hei Yahudi pesek. Hei, jangan Yahudi pesek, Yahudi pesek. Sabar, jangan marah-marah. Sabar. Ini kitabnya nih, Tahdhibul Ansab. Gak ada bapak kamu itu Ubed namanya anak Ahmad bin Isa. Ini kitab abad kelima ini namanya Tahdhibul Ansab karya Al-Ubaidili. Ini kitab Al-Majdi karya Al-Umari. Ini sebut, cari bapak kamu itu ada enggak? Ini tidak ada itu berarti bukan berarti tidak ada, tidak ditemukan berarti tidak ada. Kalau di kitab ini tidak ada, di kitab lain bisa jadi ada. Mana kitab lainnya? Tidak ada. Kalau kitab lainnya tidak ada, lalu gimana? Kita cari lagi kemana-mana, nggak bakal ada. Karena memang tidak ada. Bagaimana sesuatu yang tidak ada diada-adakan?
Namanya itu nasab jadi-jadian. Betul apa enggak Yai Syarif? Yai Ansori punya anak berapa? 3. Anaknya cuma 3. Namanya siapa-siapa? Maulana Ansori. Ni'amul Maula Ansori. 3. Nuraini Ansori. Nah, Nuraini ini catat. Namanya anaknya 3 tuh, Nuraini, Maulana Ansori, dan satunya Ni'amul Maula Ansori. Kan udah 3 tuh, catat tuh kan, 3 misalnya. Lalu 100 tahun lagi, karena ini orang besar, cucu daripada Joko Tingkit, lalu ada yang ngomong anaknya 4 tambah Samlawi. Sedang beliau ini bikin apa namanya catatan pribadi. Ada kitab Tangkihul Qaul dicatat anak saya 3. Ini kan bukti sejaman. Ada lagi buku harian catat anak saya 3, anak pertama lahir tahun sekian, anak kedua tahun sekian, anak ketiga tahun sekian. Ya anaknya cuma itu aja. Maulana Ansori, Nuraini sama satunya itu, nggak ada Samlawi. Kata yang ngaku-ngaku keturunan dari Ki Ansori itu ada, tapi tidak dicatat. Dalilnya dalam kaidah ada adamul wujdan la yadullu ala adamil wujud. Apa katanya? Adamul wujdan la yadullu ala adamil wujud. Tidak ditemukan bukan berarti tidak ada. Betul, ada kaidah itu. Tidak ditemukan bukan berarti tidak ada. Ada orang bawa motor ke rumah, bawa kunci, cerek, kuncinya diambil, dicantolin di paku. Dia lupa paku yang mana, apa di kamar ini. Oh, nyari-nyari dia, istrinya mau cepet anterin saya ke pasar, nggak ada kuncinya. Kata istrinya, adamul wujdan la yadullu ala adamil wujud. Betul itu, karena ada apa? Lahu qarinah, ada qarinah. Apa qarinahnya? Dia punya motor, dan kalau dia itu naruh motor depan rumah, biasanya kuncinya dibawa ke dalam dan biasanya dicantolin. Dicari-cari nggak ketemu bukan berarti tidak ada. Ada kuncinya dalam rumah tapi belum ditemukan, tetapi dia harus punya lahu dalilun wa hujjatun wa qarinatun. Qarinahnya apa? Adanya motor di depan rumah, motor dia. Masa iya dia punya motor nggak punya kunci? Betul apa tidak? Kemudian dia biasanya bawa kunci itu ke dalam rumah. Kemudian dia ingat naruh di paku. Itu qarinahnya banyak, hujahnya banyak, dalilnya banyak, hanya belum ditemukan aja itu kunci. Tapi Ubaid ini sebagai anaknya Ahmad ini laisa lahu qarinah, laisa lahu dalil, wa laisa lahu hujjah. Enggak boleh pakai dalil la adamul wujdan la yadullu ala adamil wujud. Tetapi pakai dalilnya adalah al ilmu bi adami dalili dalilun. Mengetahui tidak adanya dalil adalah dalil bahwa memang orang itu tidak ada, atau memang minimal orang itu bukan anak Ahmad bin. Yang kedua, itulah tadi tanggapan dari ulama Madura yang menyatakan bahwa itu salah, yang mana sudah familiar di kalangan habaib tentang ungkapan belajar kepada satu habib lebih utama daripada 70 kiai. Dan tadi kita sudah simak bersama tanggapan dari ulama Madura yang sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut, karena bagaimanapun tingkat intelektual dan tingkat ketakwaan itu tidak didasarkan oleh nasab. Serta tadi kita sudah dengar bersama perbandingan antara Buya Yahya dan para kiai dan ulama-ulama yang lainnya masalah ungkapan dari kabib-kabib yang menyatakan bahwa
ada dari kalangan Ba'alawi pernah Mi'raj 70 kali. Dan dikuatkan oleh ceramah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang membantah semua klien Ba'alawi bahwa dirinya Duriya Rasulullah SAW. Dan semoga teman-teman semua yang menyaksikan ini bisa paham dan memberikan sebuah pencerahan agar kita mengerti akan nasab Ba'alawi. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih sudah selalu mengikuti channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.